Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni Stiana Putri, NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aset tidak berwujud untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Bapak Sukri Hamdi SEMM. Yang pertama ada ruang lingkup. Dikecualikan dari penerapan PSAK 19, aset tidak berwujud yang diatur standar lain, aset keuangan PSAK 50 dan hak penambangan PSAK 29 dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada pengertian aset tidak berwujud, aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud atau fisik. Asetnya adanya kontrol dan keuntungan ekonomi di masa depan. Dapat diidentifikasi, dapat dipisahkan atau dibedakan, atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Pengendalian atas sumber daya, terdapat kontrol jika mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Yang keempat, adanya keuntungan ekonomis di masa depan. Manfaat ekonomis yang muncul mencangkup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Contohnya seperti software komputer, paten, copyright, daftar pelanggan, lisensi, kuota impor, franchise, dan hak pemasaran. Pengakuan dan pengukuran. Prinsip umumnya adalah mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud. Entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud, memenuhi kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan. Aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dalam menilai kemungkinan menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan estimasi terbaik manajemen. Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban. Aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh dari perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, pengakuisisian dengan hibah pemerintah, pertukaran aset, goodwill yang dihasilkan internal, aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Yang pertama, perolehan terpisah. Biaya perolehan sama dengan harga beli dan segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis atau nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, ada pengakuisisian dengan hibah pemerintah, diakui pada nilai wajar atau pada nilai nominalnya. Yang keempat, ada pertukaran aset, nilai wajar kecuali tidak ada substansi komersial atau nilai tercatat aset yang dilepas. Yang kelima, ada goodwill yang dihasilkan internal, tidak boleh diakui sebagai aset atau tidak dapat teridentifikasi. Yang terakhir, ada aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Sulit menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi kriteria untuk diakui. Menentukan saat timbulnya aset yang dapat diidentifikasi dan akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan. Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal dan perlu kriteria tambahan.
Aset tidak berwujud atau internal. Dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap riset dan tahap pengembangan. Riset adalah penelitian original dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Dan pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada saat suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat produk, proses sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial dan atau pemakaian. Aset tidak berwujud yang timbul dari riset tidak boleh diakui. Pengeluaran riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Riset adalah penelitian original yang terencana dan dilaksanakannya dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. ATB dihasilkan internal atau pengembangan. Aset tidak berwujud yang timbul dari kegiatan pengembangan diakui jika dan hanya terpenuhi semua hal ini: kelayakan teknis penyelesaian, niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya, kemampuan menggunakan atau menjual, kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depan, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya, kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Aset tidak berwujud internal. Kapan pengeluaran dikapitalisasi? Yang pertama, riset tanggal 1, pengembangan tanggal 2 dan tanggal 3. Dibebankan dan tidak dapat disajikan kembali. Dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud sama dengan biaya perolehan. Aset tidak berwujud internal: merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal. Tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Pengukuran setelah pengakuan. Pilihan sama seperti PSAK 16 aset tetap. Model biaya diperoleh atau diakumulasi, amortasi, akumulasi kerugian, penurunan nilai, atau model revaluasi, nilai wajar, akumulasi amortasi, akumulasi kerugian, penurunan nilai. Masa manfaat. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tak berwujud terbatas atau tak terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat dan diamortasi, atau tak terbatas berdasarkan analisis seluruh faktor relevan. Tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atau periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat. Tak terbatas berbeda dengan tak terhingga. Dan selanjutnya tidak Amortisasi masa manfaat terbatas dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, dihentikan pada waktu yang lebih dulu di antara ketika aset yang digolongkan sebagai tersedia untuk dijual, seperti PSAK 58, atau tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Amortisasi. Metode harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset. Nilai residu direview setiap akhir periode. Perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi pada PSAK 25. Masa manfaat tak terbatas, tidak diamortasi, impairment test setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penurunan nilai.
Masa manfaat ditelaah setiap akhir periode. Masa manfaat tidak terbatas. Suatu ketika bisa berubah jadi terbatas. Perubahan estimasi, indikasi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai. Nilai tercatat dikurang nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan sama dengan mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos penjual dengan nilai kini haruskah masa depan aset. Penghentian dan pelepasan. Dihentikan pengakuannya ketika dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Keuntungan dan atau kerugian diakui di laporan laba rugi. Pengungkapan umum. Aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya. Masa manfaat terbatas atau tidak terbatas. Metode amortisasi. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif. Penambahan, penurunan, kerugian, penurunan nilai, amortisasi yang diakui, perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Untuk aset tidak berwujud tak terbatas, yaitu jumlah tercatat, alasan yang mendukung masa manfaat tak terbatas. Untuk yang menggunakan model revaluasi, tanggal efektif revaluasi, jumlah tercatat yang direvaluasi, jumlah tercatat yang diakui. Apabila diukur dengan metode biaya, jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode, metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai wajar aset. Dan yang terakhir, nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai biaya selama periode. Perbedaan PSAK 19 Revisi 2000. Masa manfaat, ketentuan tentang masa manfaat tak terbatas, model biaya dan model revaluasi, akuisisi aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis, akuisisi melalui hibah pemerintah. ISAK nomor 14. Biaya situs web. Secara umum, biaya untuk pengembangan situs web tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Dapat diakui apabila memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan yang disyaratkan PSAK 19, terutama kriteria mengenai kemampuan situs web menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.